Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rutbatu as-sadisatu, tingkatan yang ketiga. Wahia, adapun tingkatan yang ketiga, baina al-martabataini, adalah di antara dua martabat. Di atas sudah diterangkan dua martabat. Adapun tingkatan yang ketiga adalah ziyadatu ishrina jaldatan, menambahkan 20 dera ala samanina jaldatan, atas 80 dera fil qadfi, di dalam qadhaf. Ini sedang berbicara tentang persoalan az-ziyadatu 'alan nassi, tambahan, menambah sesuatu pada an-nas. Apakah tambahan itu dianggap nasah terhadap an-nas apa tidak? Di sini dikaji tentang hubungan antara ziyadah dan mazid alaih, antara tambahan yang ditambahi. Ada 3 martabat. Ada kalanya tidak ada hubungan antara ziyadah dan mazid alaih, tidak ada hubungan. Yang kedua, antara mazid dan mazid alaih menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh mazid dan mazid ada yang tidak ada hubungan, misalnya syari' mewajibkan sholat dan puasa, kemudian mewajibkan zakat dan haji. Ini zakat dan haji kan tambahan, ini tidak ada hubungan antara kewajiban zakat dan haji dan sholat dan puasa. Maka dengan wajibnya zakat dan haji, wajibnya sholat dan puasa tidak berubah, ya sama sekali bukan nasah, tidak ada hubungan. Dulu mewajibkan sholat dan puasa, sekarang ada kewajiban zakat dan haji. Apakah kewajiban zakat dan haji menasah kepada kewajiban sholat dan puasa? Ya tidak ada hubungan. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah tambahan dan yang ditambahi tak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan. Misalnya subuh yang semula 2 rakaat ditambah 2 rakaat. 2 rakaat dan 2 rakaat merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Maka ziyadah 2 rakaat itu jelas merupakan nasah terhadap 2 rakaat yang pertama. Kenapa dikatakan nasah? Karena sebelum ada tambahan 2 rakaat, 2 rakaat itu sudah cukup. Dengan ada kewajiban 2 rakaat, kalau hanya melakukan 2 rakaat kan tak cukup. Asalnya cukup menjadi tidak cukup, itu namanya nasah. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah tengah-tengah antara tingkatan pertama dan yang kedua. Tidak bisa dianggap tidak ada hubungan antara tambahan dan yang ditambahi, dan tidak bisa dikatakan menjadi satu kesatuan. Contohnya tentang haddul qadhaf. Hadnya orang yang menuduh zina orang lain, menuduh orang lain berzina, menurut nas Al-Quran kan 80 kali dera kan. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan, itu 80 kan. Sekarang kalau ditambah 20, apakah tambahan 20 itu nasah terhadap yang 40? Ini tidak bisa dikatakan sama dengan yang pertama. Walaisa infisalu hadhihi ziyadati kam fisalis shaumi 'anis salati.
Dan tidak ada apa terpisahnya tambahan ini tidak sama dengan terpisahnya puasa dari sholat. Walattisaluha dan tidak ada apa bersambungnya hadis ziyadah katisalir rakaati adalah sama dengan bersambungnya beberapa rakaat. Bagaimana hukumnya menambah 20 dera kepada 80 kali dera? Apakah yang 20 itu dianggap sebagai nasah kepada yang 80? Waqad qala Abu Hanifah rahimahullahu. Imam Abu Hanifah berkata, huwa nashun, itu nasah. Tambahan 20 dera merupakan nasah terhadap 80 kali dera. Walaisa bisahihin, dan apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah itu tidak sahih. Bal huwa bil munfasili asbahu, melainkan adapun dia asbahu bil munfasili itu lebih mirip dengan yang munfasil, mirip dengan tingkatan yang pertama. Hampir sama itu tidak sama. Hampir sama dengan tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama kalau Allah mewajibkan salat dan puasa, kemudian mewajibkan zakat dan haji, itu kan yang pertama. Ini mirip dengan itu. Di anna tsamanina baqiya wujubuha wa ijza'uha an nafsiha. Karena sesungguhnya yang 80 itu baqiya wujubuha adalah tetap apa wajibnya yang 80, wa ijza'uha dan mencukupinya yang 80 an nafsiha dari dirinya 80. Karena yang 80 yang ditambahi itu tetap cukup kan seandainya hanya 80. Wa wajabat ziyadatun 'alaiha, dan wajib apa tambahan atas 80 ma'abaqaiha beserta tetapnya yang 80. Yang 80 itu kan tetap wajib, dan kemudian ada tambahan kewajiban 20. Fal mi'atu samanuna wa ziyadatun, maka adapun 100 dalam konteks ini adalah 80 plus, ya kan? Kalau kemudian menjadi 100, maka berarti itu adalah 80 tambah 20, ya. Tambah 20. Jadi antara yang 80 dan tambahannya itu adalah terpisah. Meskipun yang 20 wajib, tidak menafikan wajibnya yang 80. Tambahan 20 tidak menasah yang 80. Walidzalika, oleh karena itu, la yantafi al-ijza'u 'ala tsamanina bi ziyadatin 'alaiha. Oleh karena itu tidak hilang apa kecukupan dari yang 80 dengan adanya tambahan 'alaiha atas yang 80. Bikhilafis sholati, berbeda dengan salat yang asalnya 2 rakaat ditambah 2 rakaat. 2 rakaat yang semula itu menjadi hilang. Wa faidatu hadhil mas'alati, adapun gunanya masalah ini apa kira-kira faidahnya? Adalah jawazu isbatit tawribi bi khabaril wahidi indana, adalah wajibnya menetapkan tawrib pengasingan dengan berdasarkan khabar wahid. Khabar wahid atau hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh orang per orang. Wa man'uhu, dan tidak bolehnya tawrib indahum menurut Hanafiyah, ya.
Li'anna al-Qur'ana la yunsakhu bi khabaril wahidi, karena Al-Qur'an itu tidak bisa dimansuh dengan khabar wahid. Ini tentang hadnya zina ghairu muhsan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan hukuman dera selama sebanyak 100 kali dera. Sementara di dalam hadis ahad dikatakan al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu amin. Kalau perawan dengan perawan berzina, laki-laki dan perempuan berzina yang masing-masing tidak pernah nikah, maka didera dengan 100 kali dera ditambah dengan diasingkan selama 1 tahun. Ini kan ada tambahan, bukan hanya didera, akan tetapi diasingkan. Ini kan namanya ziyadah. Pengasingan selama 1 tahun ini kan ziyadah terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran kan tidak ada kan? Dalam Al-Quran tidak ada. Pertanyaannya, hal az-ziyadatu 'alan nasi naskun, apakah tambahan atas nas yang dimaksud nas di sini nas Al-Quran, apakah itu nasa apa tidak? Tidak menurut kita. Oleh karena itu, maka orang yang berzina ghairu muhsan itu dihukum dengan hukuman dera 100 kali ditambah diasingkan 1 tahun. Dari mana tambahan 1 tahun? Berdasarkan hadis ahad. Menurut ulama Hanafiyah tak bisa itu, karena dianggap sebagai nasah terhadap nas Al-Quran. Jadi tambahan pengasingan 1 tahun dianggap menasah terhadap ketetapan Al-Quran yang hanya mengatakan dera 100 kali. Li'anna al-Qur'ana la yunsakhu bi khabaril wahidi. Quran itu tidak bisa dimansuh dengan khabar wahid, tak kuat untuk menganulir Al-Quran. Menurut ulama Syafi'iyah itu bukan, karena hubungan antara ziyadah dan yang ditambahi dan masjid adanya hubungan terpisah ya. Tidak sama dengan 2 rakaat ditambah 2 rakaat. Fa in qila, jikalau ditanya, qad kanat as-samanuna haddan kamilan, sungguh-sungguh ada apa 80 itu adalah hukuman had yang sempurna. Hukuman 80 itu kan merupakan hukuman yang sempurna. Fanasful istihqaqi lismil kamali, ini ada beberapa versi. Ada yang berbunyi fanasfu ismil kamali, ada yang fanasful istihqaqi lismil kamali. Maksudnya, maka adapun menghapus nama kesempurnaan, raf'un li hukmihi adalah berarti menghapus hukumnya had yang sempurna. La mahala tapas. 80 ini kembali kepada soal haddul qadhab 80. 80 itu kan sudah merupakan had yang sempurna. Kalau menghapus kesempurnaan berarti kan menghapus hukumnya had yang sempurna. Hilang kesempurnaannya kalau masih ada tambahnya. Kalau kesempurnaannya hilang, apakah tak berarti menghapus hukum had yang sempurna? Kulna, kita menjawab, huwa raf'un, dia itu memang penghapusan. Walakin laisa dzalika hukman maksudan syar'iyyan.
Akan tetapi tidak ada apa hal itu kesempurnaan had bukanlah hukum yang menjadi tujuan yang bersifat syar'i. Balil maksudu wujudu ijza'uhu, melainkan adapun yang dimaksud adalah adanya kesempurnaan had dan mencukupinya kesempurnaan had. Atau balil maksudu, melainkan adapun yang menjadi tujuan wujuduhu adalah adanya had yang sempurna 80 wa ijza'uhu, dan mencukupinya had yang sempurna wa qad baqiya kama kana, sementara tetap apa had yang sempurna itu kama kana sebagaimana adanya. Falau asbata musbitun, jikalau membuktikan, siapa orang yang bisa membuktikan kaunahu kepada adanya had sempurna, hukman maksud dan syar'iyan, adalah sebuah hukum yang menjadi tujuan yang bersifat syar'i, lam tana'a naskhuhu bi khabaril wahidi, niscaya tidak boleh apa menasah had yang sempurna dengan khabar wahid. Bal huwa, bahkan adapun hal itu, kama lau aujaba syar'u as-salata faqat, sama dengan kalau syarak mewajibkan salat saja. Kama lau aujaba syar'u as-salata faqat, sama dengan kalau syarak mewajibkan salat saja. Misalnya syarak hanya mewajibkan salat, tidak ada yang lain. Faman atabiha, maka barang siapa melakukan salat, faqad adda, maka sungguh-sungguh telah menunaikan kulliyatama, akan totalitas atau keseluruhan apa. Aujabahullahu, yang mewajibkan hu kepada amma siapa Allah Ta'ala, alaihi atas eman, bikamalihi dengan kesempurnaannya eman. Kalau Allah Ta'ala hanya mewajibkan sholat saja, maka barang siapa melakukan sholat, berarti dia telah melakukan seluruh apa, totalitas apa yang diwajibkan oleh Allah. Fa iza aujaba shauma, apabila syarak kemudian mewajibkan puasa, kharajat as-salatu an kauniha kulliyatal wajibi, maka keluar apa salat dari adanya salat sebagai totalitas kewajiban. Semula syarak hanya mewajibkan salat saja, maka salat dianggap sebagai kulliyatul wajib, totalitas kewajiban. Kalau kemudian syarak mewajibkan salat puasa, maka salat sekarang tidak lagi menjadi totalitas kewajiban. Lakin laisa hadza hukman maksudan, ini sama dengan itu. Kalau semula syarak mewajibkan 80, berarti 80 itu adalah totalitas kewajiban. Kalau kemudian ditambah dengan 20, berarti yang 80 tidak lagi sebagai totalitas kewajiban. Lakin laisa hadza hukman maksudan, namun hal ini bukanlah suatu hukum yang menjadi tujuan. Fa in qila wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.